tahu etika dan sebagainya, bahkan dengan kata-kata yang tidak bagus, saya tidak berani mengucapkannya di sini. Dari mana asal usul yang mewajibkan kita sebetulnya untuk terus melandaskan hidup kita pada etika yang baik dan benar. Landasannya apa? Nanti berkaitan dengan tema Natal, kemuliaan Allah. Saya mendekatinya atas dasar 3 kata dalam bahasa Indonesia yang akarnya itu sama, kita semua pasti tahu itu. Khalik, makhluk, akhlak. Kedengarannya sama itu ya. Kedengarannya saja sudah sama, karena memang akar katanya sama, dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Tetapi masalah atau pesannya bagi saya bukan sekedar akarnya sama, tetapi sebetulnya itu menunjukkan seharusnya pribadi manusia itu seperti apa. Seharusnya siapapun dia, dengan latar belakang apapun dia, setiap manusia, setiap pribadi itu mesti sadar bahwa hidupnya adalah makhluk, artinya ciptaan. Dan sebagai makhluk dia mempunyai hubungan dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Maka di hadapan Sang Khalik, manusia yang adalah makhluk itu tanggung jawabnya adalah bersembah sujud. Sembah sujud. Itulah yang kita lakukan di dalam ibadah. Itulah yang kita lakukan di dalam olah rohani. Misalnya ziarah, misalnya macam-macam. Berdoa dan sebagainya. Tapi itu satu pihak. Pihak yang lain selain bersembah sujud kepada Allah, manusia yang adalah makhluk itu mesti bersembah bakti. Yang satu sujud, yang kedua bakti. Bakti kepada siapa? Kepada sesama, kepada alam. Dan bakti yang sejati itu seharusnya dilandaskan pada akhlak mulia. Kata yang ketiga muncul, bersembah sujud kepada Sang Pencipta dan bersembah bakti dengan akhlak mulia kepada sesama, kepada alam dan sebagainya. Itu hakikat manusia. Jadi seharusnya manusia itu mesti berakhlak mulia, mesti. Kalau dikatakan manusia tidak berakhlak, itu bukan pujian. Itu artinya dia menyalahi dirinya sebagai hakikatnya sebagai makhluk. Karena sebagai makhluk dia harus bersembah sujud kepada Allah dan berakhlak manusia di dalam tindakan-tindakannya. Oleh karena itu, yang bagi saya menjadi sangat penting adalah ini. Saya tadi berkhotbah di dalam gereja, kemuliaan Allah yang menjadi tema dari pesan Natal. Kemuliaan itu bukan hanya nyanyian, memuji-muji Allah, itu juga. Kemuliaan Allah itu bukan barang, bukan benda, bukan yang lain-lain. Kemuliaan Allah adalah manusia yang berakhlak mulia itu. Semakin manusia sadar akan hakikatnya sebagai makhluk dan berakhlak mulia, dengan sendirinya pribadinya akan memancarkan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu antara lain, akhlak mulia itu antara lain terwujud di dalam sikap peduli. Pedulinya terhadap siapa? Macam-macam. Saya memberikan contoh di dalam catatan yang saya siapkan. Peduli terhadap sesama. Caranya bagaimana? Banyak, bukan main. Misalnya, konkret sekali yang saya memberikan contoh di dalam catatan ini, angka tengkes yang tinggi. Anak-anak yang kelaparan, kurang gizi. 21,6% jumlahnya.
Dari lain pihak, mengerikan kalau membaca tulisan yang melaporkan di tahun 2022 memang angkanya, itu makanan yang dibuang sebagai sampah pada tahun 2022, kalau dirupiahkan jumlahnya 330 triliun. Ini mengerikan apa enggak? Sementara anak-anak kita kurang gizi, makanan yang dibuang sekian banyak. Salah satu. Terus kalau kita mau peduli terhadap realitas ini, bagaimana? Macam-macam. Kecil-kecil sebetulnya tanggung jawab negara untuk menyelesaikan masalah ini. Karena negara itu menerima pajak, membuat aturan-aturan, bahkan boleh menggunakan kekerasan untuk mempertahankan aturan. Tapi kita tidak mau melemparkan tanggung jawab hanya kepada pemerintah. Itu cita-cita kemerdekaan kita, kesejahteraan bersama. Contoh kecil-kecil, moga-moga dapat menjadi suara hati. Misalnya, saya berjanji untuk tidak pernah menyisakan makanan kalau saya makan. Sederhana sekali, dan semua orang bisa itu. Kadang-kadang kan matanya lebih besar daripada perutnya ya. Wah, dipesan, tapi nanti 3/4-nya dibuang, hanya sedikit aja yang dicicipi. Itu termasuk dosa merampas hak orang miskin. Keras itu kata-kata Paulus. 2 hari yang lalu saya ketemu dengan satu penggerak kemasyarakatan. Yang didatangi adalah anak-anak kolong. Temukan 100 anak yang tidak mempunyai akte kelahiran. Tidak punya. Kita semua tahu kalau anak tidak punya akte kelahiran, itu artinya dia tidak mempunyai akses pendidikan, dia tidak punya akses kesehatan. 100 orang tidak, itu baru lingkup kecil di penjaringan. Nah, kepedulian kita, kepedulian kelompok itu apa? Mengumpulkan anak-anak itu, mengundang seorang yang tahu hukum, dan berusaha untuk mencarikan akte kelahiran bagi 100 anak itu. Ketika diperiksa, semuanya ternyata yang memenuhi syarat hanya 60 yang akan dicarikan akte kelahiran. Dan yang 40 mau diapakan? Kepedulian seperti itu. Kita hari-hari ini panasnya bukan main. 2 hari yang lalu sampai 38. Kemarin saya ketemu sang Bapak Gubernur, pejabat Gubernur, Bapak Heru. Saya bertanya bagaimana masyarakat Jakarta tentang air. Beliau bercerita mengenai macam-macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah DKI untuk saudara-saudara kita yang tidak mempunyai sumber air. Memasang pipa 100 sekian kilometer misalnya, menyediakan tampungan air untuk saudara-saudara kita yang tidak mempunyai akses terhadap air. Tetapi yang mengerikan bagi saya itu kata-kata yang selanjutnya. Beliau mengatakan begini, Romo, ada satu penelitian yang mengatakan 10 tahun yang akan datang dibandingkan sekarang ini suhunya paling dingin. Coba silakan membayangkan itu. Suhu 37-38 derajat itu katanya dingin. 10 tahun ke depan itu akan seperti apa? Masalah lingkungan hidup. Itu masalah gaya hidup tentu saja. Kalau gaya hidupnya berlebihan, dengan sendirinya bumi akan semakin berontak, semakin panas. Itu bukan saya menceritakan kemarin Bapak Gubernur. Maka pribadi yang berakhlak mulia lah yang mencerminkan kemuliaan Allah, tertampak di dalam semangat kepedulian. Dalam catatan saya ini, tadi saya juga ceritakan di gereja, kita ini dianugerahi oleh Tuhan watak yang sangat mulia, watak peduli yang kalau belum dirusak oleh macam-macam keserakahannya. Watak peduli dari mana disimpulkan? Ada satu lembaga penelitian internasional yang setiap tahun itu meneliti
pokok yang namanya World Giving Index, indeks kerelaan memberi dunia, yang diteliti biasanya lebih dari 140 negara. Dan dalam penelitian itu bukan penelitian pesanan. Tahun 2023 Indonesia ditempatkan di nomor 1 di dalam kerelaan berbagi. Dahsyat itu. Meskipun cerita lain yang banyak kita baca ya korupsi, KPK menangkap ini, menangkap itu. Tetapi ini watak dasar yang belum dirusak, itu adalah kepedulian. Dan bukan hanya 2023, sejak tahun 2018, 6 tahun berturut-turut lembaga ini menempatkan Indonesia di tempat nomor 1 dalam hal kepedulian, kerelaan berbagi. Dahsyat, bangga. Tetapi dari lain pihak, nyatanya seperti tadi saya ceritakan, kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap lingkungan, dan tentu saja dalam konteks yang sangat aktual pada bulan ini, bulan depan, adalah kepedulian di dalam bertanggung jawab sebagai warga negara berkaitan dengan pemilihan umum. Mungkin orang tidak merasa ideal ini, tidak ideal pemilu seperti ini, sudahlah, saya tidak usah ikut saja, pergi liburan kemana lebih menyenangkan. Itu orang yang tidak bertanggung jawab sebagai warga negara. Keadaan tidak pernah ideal. Yang ada adalah seperti ini, maka sebagai warga negara, siapapun kita wajib ikut di dalam pemilihan umum itu. Maka itulah nasihat pertama yang kami sampaikan kepada umat Katolik. Nah, kepada umat lain saya tidak punya wewenang apapun. Tetapi kepada umat Katolik saya mengatakan, silahkan datang untuk ikut memilih calon-calon pemimpin kita dengan suara hati masing-masing. Tidak ada paksaan. Kalau saya mengatakan pilih ini, nanti saya di kartu merah oleh Paus. Tidak boleh. Tetapi saya mengatakan silahkan memilih dengan cerdas, menurut hati nurani. Hati nurani kan ada yang bodoh ya. Kalau memilih jangan pilih pakai hati nurani yang bodoh, tetapi yang cerdas. Itu artinya mempertimbangkan segala macam hal. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat dalam rangka kepedulian adalah seperti apapun atau siapapun nanti yang akan terpilih dan sudah diumumkan oleh lembaga yang berwenang, kita mesti menerima. Tidak bisa lain-lain selain menerima, karena sudah diumumkan oleh lembaga resmi yang berwenang. Kalau tidak berwenang ya kita bisa tidak mengikuti, tapi berwenang. Dan selama ini kita mesti menjaga persatuan damai, karena ciri yang sangat istimewa dari bangsa kita adalah persatuan. Kalau kita ingat sejarah ya Mas, Mbak, berapa tahun kita dijajah oleh Belanda? 350 tahun. Politik Belanda adalah memecah belah dan berhasil selama 350 tahun menjajah Indonesia. 350 tahun. Baru tahun 1928 itu ada Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. 17 tahun sejak Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat betapa kuatnya, kuasanya yang namanya kesatuan itu. Ini yang harus kita jaga. Dalam situasi apapun, dalam ketegangan apapun, persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa jangan pernah dikorbankan untuk kepentingan apapun. Dan yang terakhir, kalaupun nanti kita menerima siapapun yang akan terpilih, lalu belum selesai, sebagai warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk selalu mengamati jalannya pemerintahan,
kritis terhadap pemerintahan yang diberi hak oleh rakyat lewat pemilu yang sah untuk memimpin negara ini menuju cita-cita kemerdekaan. Kita semua tahu cita-cita kemerdekaan, tujuan negara kita didirikan itu ada di alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 1. Melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, rakyat kita sudah terlindungi belum? Banyak tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umum. Sudah tercapai belum? Pemerintah kita itu menuju kesejahteraan umum atau kesejahteraan kelompok harus diawasi. Semestinya yang mengawasi DPR, tapi seringkali kan kita juga harus ikut terlibat. Ketiga, mencerdaskan bangsa. Sudah tercapai belum? Angka kecerdasan kita rata-rata masyarakat Indonesia menurut penelitian itu 78,2. Itu rendah. Rata-rata mestinya 82. Selisihnya masih lumayan. Baru nanti kalau kita sudah sampai 120, 130 itu kita menjadi orang-orang yang hebat. Sudah cukup apa belum? Negara itu berperan di dalam mencerdaskan bangsa. Uang pajak masyarakatnya dibawa kemana? Itulah yang kita baca setiap hari. Menteri ini ditangkap, anggota DPR ini ditangkap, apalagi satunya hakim ini ditangkap. Saya sedih sekali membaca di suatu harian yang terkemuka di negeri kita ini yang menggunakan, memelesetkan kata trias politika itu menjadi trias koruptika. Mengerikan sekali, lelucon, tetapi lelucon yang menusuk hati. Itulah realitas kita. Maka pemerintah atau siapapun yang terpilih, warga negara wajib ikut mengawasi pemerintah itu supaya sejalan dengan cita-cita negara kita. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa yang saya pikirkan ketika saya merenungkan tema dari Natal, pesan Natal bersama PGI dan KWI. Tidak sama persis dengan yang ditulis oleh penanda tangan pesan itu, tapi saya merasa perlu untuk mengembangkan di dalam konteks ini. Natal mesti kontekstual untuk realitas kehidupan, dan realitas kehidupan kita adalah antara lain, banyak yang bagus, tapi antara lain kesenjangan-kesenjangan itu. Baik, terima kasih Bapak Kardinal. Dan sekarang seperti tadi sudah siap dengan saya buka sesi pertanyaan. Ya, silakan dengan Mbak dari Tempo. Ya. Nama saya. Sebentar Mbak. Bantu sampaikan Mbak. Ya. Selamat pagi, nama saya Aisyah Amira dari Tempo. Jadi tadi juga disebutkan bahwa ada pesan kepedulian atau bela rasa. Lalu ada imbauan untuk umat Katolik cerdas dalam memilih pemimpin. Nah, apakah boleh dijelaskan pertimbangan-pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh para pemilih ini untuk memilih pemimpin di Indonesia? Lalu kemudian yang kedua, di perayaan Natal tahun ini apakah ada pengamanan dari ormas agama lain atau seperti Banser dan lainnya? Yang ketiga, apakah antisipasi keamanan di gereja saat Natal ini ada misalkan teror-teror seperti itu? Boleh, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali Mbak. Pertanyaan yang bagus itu biasanya sulit dijawab. Untuk memilih calon-calon dengan suara hati yang cerdas. Ini misalnya memberikan contoh saja Mbak ya. Saya ditanya oleh seorang yang ingin menjadi caleg, calon anggota legislatif. Ditanya, bagaimana sebaiknya? Atau mencari pendukung di dalam lingkungan umat Katolik. Saya jawab, Anda sudah pernah berbuat baik atau belum?
untuk masyarakat. Anda sudah dikenal sebagai warga masyarakat yang rajin berbuat baik atau belum? Kalau belum, tidak usah mikir menjadi anggota legislatif. Jawaban saya begitu itu. Jadi cerdas itu artinya antara lain memilih orang ini dikenal karena apa. Kalau orang ini dikenal karena rajin berbuat baik, karena kepeduliannya, ya itulah yang dipilih misalnya. Tetapi kalau belum apa-apa sudah mencalonkan diri, ya tidak usah lah, itu nanti paling-paling akan harus ikut arus yang mana, kita juga tidak ngerti. Kalau sudah terbukti berjuang untuk kebaikan bersama, nah, saya pilih. Satu. Yang kedua, media massa, koran, televisi itu kan memberikan pencerahan-pencerahan yang dahsyat. Memang pertanyaannya adalah apakah banyak anggota warga masyarakat kita yang membaca harian, koran yang sungguh-sungguh memberikan analisa yang cerdas, atau sekedar mengikuti media sosial yang suka bohong. Susahnya bukan main. Saya, bacaan saya ya koran, harian yang saya anggap mainstream. Nah, saya mencerdaskan diri saya dengan membaca itu Tempo misalnya. Salah satunya, kalau Mbak tadi kan dari Tempo ya, saya baca. Saya langganan Kompas di sini. Hanya Kompas saja saya langganan karena yang lain-lain tidak. Tapi bagi saya cukup karena memberikan melaporkan macam-macam hal yang mencerdaskan saya pribadi. Dan saya mempunyai banyak kesempatan untuk berbicara, menyampaikan apa yang saya baca kepada umat yang saya layani tanpa masuk ke dalam politik praktis. Kalau saya tidak boleh, Pak, masuk ke situ, menyebut nama orang saja tidak boleh. Nanti ya itu tadi, kalau saya mulai menyebut pro ini, pro A, pro B, pro C, saya di kartu kuning oleh pimpinan saya, tidak boleh. Memberikan norma-norma yang objektif, yang sesuai dengan etika politik. Mengenai ini, Romo Hani bisa cerita tentang pengamanan gereja. Ya, baik Bapak Bosku. Teman-teman, untuk terkait dengan pengamanan, kita selalu ada dalam kerjasama dan juga koordinasi dengan pihak terkait. Kita juga bukan hanya pada waktu Natal saja sebenarnya, jadi Natal di bagian yang istimewa, tetapi secara umum kita selalu berkoordinasi dengan dari Polsek dan Polres Jakarta Pusat maupun Polres Sawah Besar bersama dengan Satpol PP, Dishub dan seterusnya. Kita selalu ada koordinasi. Dan sampai sejauh ini ya kita berterima kasih bahwa seluruh tim keamanan baik TNI Polri maupun juga dari aparat dari Pemda, Satpol PP sungguh sangat membantu kita semua. Dan juga kalau ada tawaran dan kerjasama dengan ormas-ormas baik keagamaan maupun ormas masyarakat pada umumnya, kita selalu dikoordinasikan dengan tim keamanan yang mengatur seluruh penyelenggaraan dari sisi keamanan. Jadi kita ada ormas-ormas yang tetapi lalu dikoordinasikan dengan supaya dalam satu komando dengan tim dari Polsek Sawah Besar yang di backup oleh dari Polda, juga tim Gegana. Kita juga selalu dalam persiapan Natal diundang untuk koordinasi juga dengan di Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi sekaligus juga menyiapkan hal-hal yang. Dan secara umum semuanya berjalan dengan baik dan kita terima kasih Pak, kemarin malam Bapak Kapolri bersama juga Bapak Kasum mewakili Panglima TNI untuk mengunjungi kami semua dan memastikan bahwa seluruh perayaan berjalan dengan aman, lancar dan umat merasa nyaman untuk beribadah. Satu hal yang paling baru, Mbak, mengenai keamanan, hari 2-3 hari yang lalu ada tim dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,
yang memeriksa kompleks ini, memberikan catatan macam-macam. Dan kalau pergi ke pos satpam yang di situ ada tulisan kecil certified by BNPT. Jadi sudah dikunjungi, masih banyak atau beberapa catatan untuk ditingkatkan, tetapi sudah dianggap sudah disertifikasi oleh lembaga yang berwenang berkaitan dengan keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Paling baru itu, baru 2 hari yang lalu. Baik, pertanyaan kedua ada dari Mas Mbak. Oke, silakan. Jangan lupa nama dan media. Selamat siang, Uskup. Saya Jonah dari Kompas TV. Sebelumnya selamat Natal terlebih dahulu. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Uskup tadi soal moral ya. Kalau kita kan sekarang sudah masuki tahun politik. Kalau istilah anak sekarang itu kan plot twist, banyak yang aneh-aneh, terus mungkin membenarkan yang salah pun jadi benar gitu kan. Saya ingin tahu pandangan Uskup gimana sih dengan tahun politik ini. Tadi kan sempat disinggung memilih dengan hati nurani, itu seperti apa? Kan mungkin secara sederhana orang tidak bisa menangkap secara utuh. Apakah mungkin melihat karena mungkin secara visual, atau mungkin karena ada hal yang mungkin menarik dari dia. Mungkin dari Pak Uskup punya pandangan. Terus yang kedua terkait dengan tema Natal ini kan tadi sempat disinggung soal stunting gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh katedral? Apakah mungkin membagikan makanan kepada yang susah, atau mungkin mengkomunikasikan kepada paroki yang ada di wilayah untuk menjadi berkat buat yang lain? Terima kasih. Yang kedua dulu Mas ya, mengenai stunting. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Misalnya Petrus itu apa namanya? Di Cilincing, Atma Berta. Nah, misalnya ya di kompleks paroki Cilincing dan Tanjung Priok itu ada seorang yang namanya Petrus. Waktu saya mengunjungi tempat pelayanan mereka, saya omong tentang stunting. Dan sesudah itu dia dengan timnya berkeliling di wilayah yang dia layani. Ternyata stunting itu tidak mudah untuk dibaca aja, susah. Maksud saya begini, ternyata tidak sedikit dalam penemuan-penemuan itu keluarga-keluarga itu yang sengaja tidak memberikan bantuan makanan yang mestinya untuk anak-anak stunting kepada yang berhak. Alasannya supaya kalau anak-anak itu tetap stunting, tetap kurus, tetap kurang gizi, bantuannya macam-macam, bantuan sosial masih bisa diterima. Itu kan di luar pemikiran kita. Mestinya bantuan untuk anak-anak ya sampai kepada anak-anak. Nyatanya tidak. Orang tua itu lebih senang anak-anak stunting dan terus menerima bantuan sosial. Maka ini kan masalahnya bukan sekedar menyediakan makanan, tetapi pendidikan, pembinaan. Itu sedang dicoba dicari oleh Bapak Petrus atau Bruder Petrus namanya. Lembaganya namanya Atma Brata. Romo Samuel ini adalah ketua bakat Badan Amal Kasih Katolik. Salah satu tujuannya, pembantuannya yaitu membantu teman-teman kita, anak-anak kita yang di Sumba Raya, di WET Bula, Sumba Barat. Karena di sana ternyata, tadi kan saya menyebut angka 21,6, di sana jauh lebih tinggi daripada itu. Maka dipilihlah tempat di mana anak-anak itu paling menderita, bersama dengan bakat, bersama-sama dengan Caritas Indonesia, bersama dengan keuskupan, itu membantu ke sana. Di sini juga ada lembaga Daya Dharma namanya. Ini kantornya di sebelah sana, sisi yang sebelah sana. Bekerja sama dengan orang-orang baik yang namanya lembaganya saya lupa. Tetapi beberapa menawarkan kerjasama untuk menangani stunting. Dan lembaga Daya Dharma
menangkap tawaran itu sehingga ada gerakan-gerakan membantu anak-anak itu. Tapi sekali lagi Mas, sebetulnya kesejahteraan umum itu adalah tanggung jawab utama negara. Kalau organisasi kemasyarakatan atau komunitas masyarakat itu ikut terlibat, cita-citanya tidak menyelesaikan masalah. Yang harus menyelesaikan masalah adalah tanggung jawab negara. Itu bisa kita baca dari teori yang mengatakan bahwa keadaban publik itu pilarnya 3. Negara bertanggung jawab utama kesejahteraan umum. Dunia bisnis mesti menjalankan fungsinya dengan fair. Masyarakat warga harus menjalankan fungsinya dengan saling percaya. Itu mengenai stunting. Kita melakukan apa yang dapat kita lakukan, tetapi tidak dengan harapan akan menyelesaikan masalah. Ikut bertanggung jawab. Yang pertama, tadi jawabannya atau apa yang saya ungkapkan itu kelihatannya gampang ya, kelihatannya. Tetapi kalau dihadapkan pada realitas itu jauh lebih kompleks daripada pendapat. Ambil saja contoh, kemampuan warga masyarakat itu kan berbeda-beda. Ada yang mempunyai pendidikan sehingga kemampuan kecerdasannya, kemampuan kritisnya itu kuat. Ada para akademisi dan sebagainya, tapi itu juga masih bisa dipilih-pilih ikut aliran yang mana. Sementara itu ada kelas menengah, ada kelas akar rumput yang tidak pernah mendengar pencerahan apapun mengenai yang terjadi di negara kita. Kalau melihat uang 50.000 sudah, apapun yang mau dikatakan oleh yang memberi ikut. Realitasnya seperti itu. Jadi meskipun saya mengatakan dengan secara teoritis memilih dengan hati nurani yang cerdas, di balik kata-kata saya itu ada realitas yang kompleks seperti itu, yang mungkin hati nurani pun tidak tahu, apalagi cerdas. Itu realitas yang harus kita terima. Sehingga itu akibatnya cita-cita kita bisa tinggi, realitas kita mungkin tidak akan pernah sampai kepada cita-cita itu. Kita ada di dalam tegangan itu. Maka pertanyaannya, apa yang bisa kita buat supaya yang terbaik itu yang akan terjadi. Dan kalaupun yang tidak terbaik yang terjadi, lalu pertanyaannya, kita ambil fungsi apa di tengah-tengah realitas seperti itu. Itu Mas. Ya, pertanyaan terakhir. Baik, tidak ada. Baik, terima kasih teman-teman media yang terkasih atas kehadirannya. Dan saat ini kita akan mengadakan foto bersama ya, untuk teman-teman bisa mengabadikan. Silakan Bapak Kardinal foto bersama dengan Romo Hani dan Romo Samuel. Romo Ulun, silakan. Romo Thomas. Harus Romo. Ya. Ya, silakan teman-teman, kalau ini mau mengarahkan sudah tengah ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat Natal bagi yang merayakan dan salam damai dan selamat liburan. Romo Thomas menyampaikan. Ya.